Coba deh, sadar nggak sih? Banyak dari kita tuh baru bener-bener mikirin tabungan pas usia udah kepala lima. Tiba-tiba, semuanya jadi kayak dikejar waktu. Anak masih butuh biaya, kesehatan udah mulai minta perhatian, dan pensiun itu bukan lagi cerita jauh di masa depan. Rasanya tuh kayak baru bangun, tapi ternyata kita udah di putaran terakhir sebuah perlombaan. Nah, pertanyaan ini nih yang sering banget bikin cemas. Terlambat nggak sih? Masih ada gunanya emangnya? Jawaban singkatnya, sama sekali nggak terlambat. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kenapa jawabannya sepasti itu dan apa aja langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini juga. Coba kita bayangin ya, ada dua orang usianya sama-sama 50 tahun. Yang satu ngerasa udah telat, akhirnya ya udah pasrah aja. Hasilnya gimana? Kemungkinan besar di hari tuanya dia bergantung sama anak atau malah gali lubang tutup lubang dengan utang. Nah orang kedua, dia milih buat mulai. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting rutin. 10 tahun dari sekarang dia punya tabungan yang cukup, dana darurat aman, bahkan masih bisa loh sesekali liburan. Pilihan yang kita buat hari ini itu yang nentuin kita mau lewat jalan yang mana. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bongkar dulu mitos-mitos yang bikin kita ragu. Terus, kita bangun fondasi keuangan yang baru dan kokoh. Lanjut, kita belajar kelola arus uang dengan lebih cerdas, aktifin aset yang ada, dan terakhir, kita kunci semuanya dengan satu perubahan pola pikir yang paling penting. Oke, mari kita mulai. Kita hajar dulu rintangan terbesarnya, yaitu yang ada di pikiran kita sendiri. Anggapan kalau semuanya udah terlambat. Ini nih, sebuah kebenaran yang sering banget kelewat. Oke emang, mulai lebih awal itu ideal. Tapi menabung di usia 50 itu punya keuntungan tersendiri loh. Kita udah lebih melek finansial, nggak gampang lagi tergoda pengeluaran aneh-aneh kayak waktu umur 20-an kan. Dan tujuan hidup kita juga udah jauh lebih jelas. Ini yang bikin setiap rupiah yang kita tabung sekarang jadi jauh lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Ada 3 langkah awal yang jadi fondasi. Tanpa ini, strategi secanggih apapun bakal susah jalan. Ini semua tentang ngebangun sistem dan kebiasaan yang benar dari awal. Langkah pertama, audit keuangan. Coba deh sebulan penuh, catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Dijamin, Anda bakal kaget lihat hasilnya. Kedua, tujuannya harus jelas. Bukan cuma nabung buat hari tua, tapi lebih spesifik. Misalnya, kumpulin 30 juta buat dana darurat dalam 2 tahun. Terus pecah jadi target bulanan. Ketiga, dan ini super penting, pisahin rekeningnya. Bikin satu rekening khusus buat nabung. Dan kalau bisa, jangan pakai kartu ATM, biar nggak gampang dicomot buat jajan. Nah, ini dia contoh nyata betapa kuatnya efek audit keuangan. Ada seorang bapak usia 52 tahun. Dia kaget pas ngeliat catatannya sendiri. Ternyata hampir setengah juta rupiah sebulan itu cuma buat beli rokok. Begitu lihat angka itu tertulis jelas, dia langsung punya tekad buat ngurangin. Uangnya langsung dialihin ke tabungan. Itulah hebatnya data. Oke, kita lanjut ya. Kalau fondasinya udah kuat, sekarang saatnya kita jadi semacam detektif keuangan. Kita cari celah-celah tabungan di tempat-tempat yang nggak kepikiran selama ini. Angka ini bukan ngasal loh, ini hasil nyata dari seorang bapak umur 53 tahun. Dia cuma ngecek daftar langganan bulanannya, terus dia sadar ada 2 layanan yang udah jarang banget dia pakai. Langsung dibatalin. Hasilnya, Rp500.000 tiap bulan yang tadinya kebuang, sekarang jadi tabungan. Coba deh cek langganan Anda, siapa tahu ada harta karun yang sama. Ini ada lagi contoh yang luar biasa. Seorang ibu usia 51 tahun, dia berhasil nambah tabungannya Rp800.000 setiap bulan. Caranya sederhana banget, ngurangin jajan di luar dan lebih sering masak sendiri di rumah. Kebiasaan kecil kan, tapi dampaknya gede banget. Nah, ini poin krusial banget. Nabung sambil masih punya utang konsumtif yang bunganya tinggi, itu ibaratnya kayak ngisi ember yang bocor. Mau sekeras apapun kita ngisinya, airnya bakal keluar terus. Jadi, prioritaskan dulu buat lunasin utang yang bunganya paling mencekik, kayak kartu kredit. Ini langkah pertama buat nutup kebocoran terbesar di kantong kita. Coba lihat deh, gimana kebiasaan-kebiasaan kecil ini kalau dikumpulin bisa jadi gede. Rajin manfaatin cashback buat belanja bulanan aja, bisa ngumpulin sampai 3 juta setahun. Atau coba deh, batasi uang tunai di dompet. Itu bisa ngerem pengeluaran impulsif sampai 1,5 juta dalam 3 bulan. Kecil-kecil tapi konsisten, itu dia mantranya.
Oke, dari tadi kan kita fokusnya ke strategi bertahan ya, yaitu ngerem pengeluaran. Nah, sekarang kita ubah permainannya. Kita ganti strategi jadi menyerang. Gimana caranya biar apa yang udah kita punya itu bisa kerja buat kita dan ngasilin lebih banyak lagi? Coba deh kita lihat sekeliling. Banyak dari kita di usia 50-an itu punya yang namanya aset tidur. Contoh paling gampang, mobil kedua yang lebih sering nangkring di garasi, tapi tetap butuh biaya perawatan sama bayar pajak. Bandingin sama aset produktif. Misalnya ada kamar kosong yang dikontrakin, bisa ngasilin 1,5 juta sebulan. Pertanyaannya, aset kita ini lagi tidur atau lagi produktif? Dengar kata investasi itu kadang kedengerannya serem ya, apalagi di usia 50. Tapi tenang, kita nggak ngomongin soal saham yang naik turunnya bikin jantungan. Ada kok pilihan-pilihan yang sederhana dan relatif aman, tujuannya buat ngelindungin nilai tabungan kita dari inflasi. Emas, deposito berjangka, atau reksadana pasar uang, itu beberapa contoh instrumen yang bisa dipertimbangkan. Angka ini adalah penghasilan tambahan seorang ibu rumah tangga umur 52 tahun. Dia iseng-iseng mulai nerima pesanan kue dari tetangga. Uangnya ini nggak dia campur sama uang belanja, tapi 100% langsung masuk ke rekening tabungan. Dalam 2 tahun kekumpul lebih dari 15 juta. Ini bukti kalau penghasilan tambahan itu nggak harus gede, yang penting disiplin dialokasikan. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan bisa dibilang ini adalah yang paling fundamental. Semua strategi yang tadi kita bahas nggak akan jalan kalau pola pikir kita nggak diubah dulu. Ini tentang cara kita memandang tabungan itu sendiri. Coba deh, resapi kalimat ini. Ini intinya. Kebanyakan dari kita kan nabung dari sisa uang belanja di akhir bulan, ya kan? Nah, pula itu harus dibalik total. Begitu terima gaji atau penghasilan, langsung potong sekian persen buat tabungan. Bayar diri Anda sendiri dulu. Baru sisanya dipakai buat kebutuhan lain. Jadikan tabungan itu pos pengeluaran wajib, bukan pilihan kalau ada sisa. Dan ini adalah kisah nyata yang jadi bukti hidup dari prinsip tadi. Ada seorang pensiunan guru, dia komitmen setiap bulan nyisihin 10% dari uang pensiunnya. Berapapun jumlahnya. 5 tahun kemudian, kebiasaan sederhana itu ternyata udah jadi dana darurat yang kokoh. Ini yang ngasih dia ketenangan pikiran dan kemandirian, tanpa harus bergantung sama anak-anaknya. Itulah kekuatan dari memprioritaskan diri sendiri. Jadi, kita rangkum ya. Ini dia 5 langkah praktis yang bisa Anda mulai. Mulai dari audit dan bikin tujuan yang jelas, terus pangkas pengeluaran yang nggak perlu, lunasin utang konsumtif, aktifkan aset yang ada, dan yang paling penting, selalu bayar diri Anda terlebih dahulu. Ini adalah jalan menuju ketenangan finansial Anda. Pada akhirnya, kita perlu ingat menabung itu bukan cuma soal ngumpulin angka di rekening bank. Ini tentang membeli kebebasan. Kebebasan buat ngambil keputusan tanpa rasa takut. Kebebasan untuk tidak jadi beban bagi orang lain. Ini tentang kemandirian dan harga diri kita di masa depan. Jadi, setelah menyimak semua ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah saya terlambat, tapi langkah apa yang akan saya ambil hari ini. Nggak perlu langsung semuanya. Pilih satu aja yang paling gampang buat Anda. Mungkin mulai nyatet pengeluaran, atau batalin satu langganan, atau buka rekening terpisah. Mulailah hari ini. Karena 10 tahun dari sekarang, Anda akan sangat berterima kasih pada diri Anda yang sekarang ini.